A. Nah, saya harap kalian sudah bisa mulai pelajari yang bisa kalian pelajari. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hukum kedua termodinamika. Ya, hukum kedua termodinamika. Nanti saya juga akan kirim lagi bahan teori-teori tentang hukum kedua termodinamika ini. Nah, hukum kedua termodinamika kita belajar mulai dengan siklus Carnot. Oke. Nah, siklus itu kan artinya berarti kita mulai dari satu posisi, nah kita berakhir kepada posisi yang pertama ya. Nah, ini misalnya contohnya, kita punya siklus ya kan. Dia ada dua tekanan, ada dua volume. Awalnya dia pada titik C, ya kan, lalu bergerak kepada A. Berarti pada A ini dia volumenya konstan, tapi tekanannya berubah. Nah, lalu dari A ke B ini dia dua-dua berubah. Nah, tekanan berubah, ya kan? Tekanan dan volume dua-dua berubah. Nah, lalu pada B ke C kembali di sini tekanannya konstan, volumenya yang berubah. Nah, inilah dia yang kita sebut sebagai siklus Carnot. Siklus ya. Nah, nanti kita jelaskan sebenarnya apa itu siklus Carnot. Ini selesai nih slide yang ini? Belum? Belum. Oke, ya. Coba pelajari dulu ya. Nanti kalian gabung dengan modul yang sudah saya persiapkan. Sudah selesai ya tentang entropi. Nanti tinggal saya finishing touch lalu saya kirim ke kalian, oke? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Nah, ini contohnya ya. Berarti kalau siklus termodinamika itu dia biasanya melibatkan 3 jenis proses, yaitu proses isotermal, proses isobarik, dan proses isokorik. Nah, isotermal itu berarti suhunya konstan, isobarik itu berarti tekanannya konstan, isokorik itu berarti volumenya yang konstan. Nah, kalau kita melihat ini berarti yang dia tekanan dan volumenya berubah tadi, ya ini kan ada tekanan dan volumenya berubah. Inilah yang kita sebut dia isotermal. Nah, jadi proses dari A ke B itu kita sebut sebagai proses yang isotermal. Nah, sementara proses dari B ke C itu kita sebut sebagai isobarik, dan yang terakhir itu dari C kembali ke A ya. Nah, kita sebut sebagai proses isokorik ya. Nah, jadi ini isokorik ya. Kenapa? Karena di sini kan volumenya tetap. Nah, jadi makanya kita sebut sebagai proses isokorik.
Oke. Selesai nih? Oke, ya. Nah, jadi ini kembali diulang ya, prosesnya A ke B, B ke C ke A. A ke B isoterm, ya, isotermal, B ke C isobarik, C ke A merupakan isokorik, ya. Nah, jadi kalau misalnya proses itu terus-menerus dilakukan, nah siklus itu kan dia berarti nggak berhenti ya, terus-menerus. Nah, siklus yang terus-menerus itu berarti artinya kita menghasilkan kalor yang bisa diubah menjadi usaha mekanik. Ya, kalor Q dapat diubah menjadi kerja. Kerjanya tapi kerja mekanik, usaha mekanik. Nah, tapi masalahnya sebenarnya tidak semua kalor yang bisa diubah menjadi usaha. Makanya kalau kita berbicara mesin, ya kan, mesin itu kan berarti dia melakukan usaha ya, siklus terus-menerus. Ya, biasanya akan ada sebagian yang terbuang gitu. Ya, akan ada terbuang. Oke. Nah, jadi bagaimana kita menghitung besarnya usaha? Nah, besarnya usaha merupakan luas arsiran area ini. Ya, ini gambar di samping ini. Kalau kita mau menghitung kerja usaha dari siklus ini, siklus yang tergambar ini adalah dengan menghitung arsirannya ini. Nah, berarti kalau secara matematika kita melakukan perhitungan area di bawah kurva. Nah, kalau kita mengadakan perhitungan area di bawah kurva, ya kan? Berarti artinya apa? Artinya nanti akan ada metode integral yang kita gunakan. Ya, akan ada metode integral yang kita gunakan. Oke? Nah, karena itu dia W sama dengan NRT ln V2 dibagi V1 dikurang P dikali V2 dikurang V1. Nah, ini sesudah dilakukan integrasi, ya, area di bawah kurva tersebut menghasilkan ini, persamaan 1. Nah, ini nilainya kan dia bisa positif, bisa negatif, ya kan? Nah, dia bernilai positif kalau misalnya dia A, B, C, A. Nah, berarti searah jarum jam. Tapi kalau misalnya B, A, C, B, ya kan? Berarti misalnya dia berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, berarti si W-nya itu nilainya akan menjadi negatif. Ya. Coba pelan-pelan kalian pelajari. Sudah? Oke. Nah, berarti kalau pada siklus Carnot, karena dia siklus, ya kan? Berarti siklus itu kan dia tertutup kan? Nah, jadi energi dalamnya itu adalah sama dengan 0. Nah, jadi berarti delta U-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Karena dia seperti tertutup dia kan? Tidak ada pengaruh dari luar gitu ya. Nah, jadi kita sebut delta U-nya itu sama dengan 0.
Oke. Nah, ini kan cepat aja kalian catat ya. Nah, selama ini kita mendengar siklus Carnot. Nah, siklus Carnot. Nggak tahu kita kan siapa orangnya. Ini orangnya nih ya. Nah, cukup ganteng ya. Nah, namanya Nicolas Leonardi Sadi Carnot. Nah, dia ini insinyur, ya berarti engineer. Nah, engineer dari Prancis. Nah, kenapa kita perlu mempelajari siklus Carnot ini? Karena kita perlu mempelajari tentang efisiensi. Nah, karena di sini si Carnot ini ya mengenalkan teori bagaimana caranya meningkatkan efisiensi suatu mesin dari siklus usaha. Nah, inilah kita sebut sebagai siklus Carnot. Nah, tadi kan kita hanya ada area di bawah kurva gitu ya, hampir seperti segitiga. Nah, jadi sebenarnya dia seperti ini ya, kalau kalian lihat. Jadi ada dua proses isotermal dan dua proses adiabatik dalam siklus Carnot ini. Jadi siklus Carnot ini ada 4 proses, 2 proses isotermal, 2 proses adiabatik. Nah, ini kan kalian lihat di sini ada pemuaian isotermal, dari sini ke sini pemuaian isotermal, ya kan? Dari sini ke sini dia ada pemuaian adiabatik. Nah, lalu dari sini ke sini ini ada juga lagi pemuaian adiabatik. Nah, kalian bisa lihat, perhatikan, mungkin ini terlalu kecil ya gambarnya ya, nggak jelas ya. Nah, saya besarkan. Saya rasa ini kalau apa sebaiknya yang besar itu adalah ininya, gambarnya ya. Ini udah kelihatan? Udah kelihatan belum gambarnya? Sudah, Bu. Udah ya. Sudah, Bu. Nah, ini kan kalau kalian perhatikan, kalau kalian perhatikan itu kan ada WAB, yang paling atas nih WAB ya. Nah, WAB itu kalian lihat panahnya keluar, ya kan? Nah, WAB itu panahnya keluar. Nah, ini merupakan pemuaian isotermal. Berarti ada Q yang masuk. Nah, sementara kerjanya keluar. Oke. Nah, ini pemuaian isotermal. Nah, pindah ke WBC. Ini berarti WAB itu berarti proses dari A ke B. Ya, A ke B. Ini kan kalian lihat ya, yang ini yang di tengah. Ya kan? Nah, AB itu berarti dari sini ke sini. Ya. Oke. Selanjutnya ada pemuaian adiabatik. Nah, pemuaian adiabatik itu dia dari B ke C. Tapi apa bedanya dengan yang ini? Sama-sama dia memang W-nya panahnya keluar. Tapi bagaimana di sini tidak ada Q. Tidak ada kalor involved. Nah, di sini ada kalor yang involved, tapi di sini tidak ada kalor yang involved. Ya kan? Nah, itu yang B ke C. Nah, sekarang C ke D. Ya, kalau tadi kan yang awal-awal pengenalan itu kan hanya ada 3 poin kan. Nah, sekarang dia ada 4 poin. Nah, di sini ada C ke D. Nah, C ke D ini kalau kalian lihat WCD-nya berarti kerjanya dia beda. Kerjanya panahnya ke dalam, Q-nya keluar, kalornya keluar. Ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pemampatan isotermal. Jadi di sini pemuaian berarti membesar, ya kan? Nah, makanya W-nya ini keluar, sementara pemampatan dia mengecilan kan? Makanya W-nya ke dalam. Nah, lalu ini ke sini pemampatan adiabatik dari D ke A. Nah, W-nya juga ke dalam. Nah, ingat berarti pemampatan itu dia W-nya ke dalam, pemuaian itu W-nya keluar, ya. Nah, tapi di sini tidak ada Q involved. Nah, jadi inilah yang kita sebut sebagai siklus Carnot. Nah, jadi ada 2 proses isotermal, 1 pemuaian isotermal, 1 pemampatan isotermal. Ada 2
proses adiabatik, 1 pemuaian adiabatik, 2 pemanfaatan adiabatik. Nah, beda antara isotermal dengan adiabatik adalah untuk isotermal ada Q yang involved. Sementara untuk adiabatik tidak ada Q yang involved. Ya, nah, coba kalian sketch. Saya rasa bagus juga kalian sketch ya gambar ini untuk mengingat. Karena boleh juga sih kalian screenshot. Tapi menurut saya kadang-kadang kalau kita hanya screenshot nggak akan masuk biasanya di pemikiran kita. Tapi kalau begitu kita oret-oret ya, yakinlah ada beberapa hal informasi yang akan masuk. Ya, saya kasih waktu untuk kalian memahami gambar ini. Nah, jangan lupa dengan panah-panahnya ini, ya. Nah, kasih catatan panah-panahnya. Jadi ini pemuaian. Buat aja catatan. Pemuaian itu panahnya keluar, ya kan? Nah, pemampatan panahnya W ke dalam. Nah, pemuaian ada Q yang involved. Nah, sementara pemampatan itu bukan, ya pemuaian. Oh, ini pemuaian isotermal. Pokoknya yang isotermal ada Q yang involved. Nah, adiabatik tidak ada Q yang involved. Oke. Nah, nanti sore begitu saya ada waktu saya kirim bagian pertama dari teori modul hukum kedua termodinamika ya. Ada 4 bagian. Nah, sejauh ini yang selesai baru 1 bagian. Nah, saya mau usahakan sebelum UAS saya kirimkan ke kalian semua ya. Oke, selesai nih? Belum, Bu. Belum? Oke. Ya? Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini pemuaian isotermal jadi proses AB ya kan? A ke B. Nah, ini A ke B, berarti yang ini ya kan? Kita sebut sebagai pemuaian isotermal. Nah, isotermal ingat suhunya konstan. Nah, dalam hal ini dianggap dia suhunya adalah T1. Nah, pada proses pemuaian isotermal ini, kalor diserap sebesar Q1. Nah, sementara suhu dari reservoirnya adalah T1 dan kerja yang dilakukan adalah kerja WAB. Nah, sama sebenarnya tadi secara singkat saya sudah jelaskan ya bahwa untuk isotermal ini
ada Q yang involve. Nah, ternyata untuk pemuaian isotermal, sistem itu menyerap kalor sesuai dengan arah panahnya ini. Ya, sistem menyerap kalor. Oke. Selesai ini? Oke, ya. Nah, lalu penjelasan kedua BC, berarti B, C, ya ini. Berarti yang ini namanya pemuaian adiabatik. Nah, di sini ada perubahan suhu, ya kan? Suhunya menurun. Nah, sistem turun dari suhu T1 menjadi T2. Nah, ini W-nya keluar berarti ada juga kerja yang dilakukan, tetapi nggak ada kalor yang involve. Ya, oke. Nah, lalu ini penjelasan 3, berarti yang ini C ke D. C ke D ini pemampatan isotermal. Nah, ini terjadi pada suhu T2. Berarti suhu rendah ya. Ingat, T1 itu suhu yang lebih tinggi. Nah, T2 itu suhu yang lebih rendah. Nah, berdasarkan ini kita lihat berarti sistem menerima usaha. Nah, tapi kalor keluar dari sistem. Ya, kalor keluar dari sistem. Nah, di sini kalau yang ini yang pertama, kalor masuk ke sistem, kerja keluar dari sistem. Nah, ini kerja masuk ke sistem, tapi kalor keluar ke sistem, keluar dari sistem. Ya. Nah, penjelasan yang terakhir, proses DA. DA. Nah, proses DA ini kita sebut tadi apa? Pemampatan adiabatik. Nah, di sini tidak ada involve kalor. Ya, tidak ada involve kalor, tetapi yang ada hanya kerja masuk ke dalam sistem, suhu sistem naik dari T2 ke T1. Nah, akibat suhu naik dari T2 ke T1, jadinya sistem itu menerima kerja. Ya, nanti coba kalian oret-oret ya untuk kalian memahami. Nah, nanti mungkin bukan ditanya apa itu siklus Carnot, enggak. Cuman dalam soal disebutkan ini ada pemuaian adiabatik gitu misalnya. Nah, dalam pemuaian adiabatik kalian harus tahu bahwa kerjanya itu keluar dari sistem dan tidak ada Q yang involve. Nah, lalu disebut lagi ada pemampatan isotermal. Nah, dari situ kalian harus tahu bahwa kerja masuk ke sistem, Q keluar dari sistem. Nah, jadi ini istilah-istilah ini konsep yang tentunya nanti bukan ditanyakan hafalannya, tetapi ketika ini dimasukkan konsep ini ke dalam soal, kalian harus bisa mengkonversinya ke bentuk-bentuk tadi ya. Jadi misalnya dibuat pemanfaatan adiabatik. Nah, kalian harus tahu bagaimana W-nya, bagaimana Q-nya ya. Oke. Nah, jadi tadi kan awalnya kenapa si Carnot itu tertarik dengan konsep seperti ini? Karena dia mau mengerti tentang efisiensi mesin. Nah, jadi kalau menurut teori siklus Carnot ini efisiensinya 100%. Nah, jadi efisiensi yang paling tinggi dari mesin itu adalah siklus Carnot. Nah, jadi secara teori ya, jadi secara nyata memang tidak ada seperti yang terjadi pada siklus Carnot. Pasti ada loss ya, ada loss, kalornya ada loss atau bagaimana gitu. Jadi ini memang dia idealnya ya, idealnya. Nah, berarti karena siklus Carnot itu mirip dengan yang diagram PV tadi yang pertama, yang 3 poin kan bedanya siklus Carnot ini 4. Nah, artinya apa? Artinya berarti usaha itu juga sama. Kita bisa menghitung area di bawah kurva. Ya, area dari yang diarsir. Oke, area dari yang diarsir. Nah, jadi yang perlu kita ingat pertama, sistem menerima kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1. Nah, inilah tadi yang pemuaian isotermal ya.
lalu melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah. Nah, ini pemampatan isotermal. Nah, ingat hanya isotermal tadi yang ada Q yang involved. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kapan sistem menerima kalor? Nah, ketika dia reservoirnya bersuhu tinggi. Nah, kapan sistem melepas kalor? Ketika reservoirnya bersuhu rendah. Nah, jadi bedakan. Jadi dia menerima kalor ketika suhunya tinggi. Nah, tapi ketika dia melepas kalor, suhunya adalah rendah. Ya. Sudah? Oke. Kita lanjut. Nah, ini berarti sekarang kita kaitkanlah dengan hukum pertama termodinamika. Nah, kita ingat-ingat lagi. Q itu sama dengan delta U tambah W. Nah, jadi kalau misalnya ada Q1 dikurang Q2, nah dia sama dengan 0 ditambah W. Ingat tadi siklus itu delta U-nya sama dengan 0. Nah, jadi makanya kalau kita kaitkan dengan hukum pertama termodinamika, artinya berarti kalau kita ada perubahan dari Q1 dengan Q2, kita buat di sini 0 delta U-nya. Artinya apa? Artinya berarti perubahan kalor ini sama dengan kerja. Ya, perubahan kalor sama dengan kerja. Oke. Nah, perubahan kalor sama dengan kerja. Nah, lalu berarti kita di sini kan berarti kita harus menghitung efisiensi mesin. Efisiensi mesin ini lambangnya ini eta. Eta. Nah, dia kita hitung dengan melakukan perbandingan usaha terhadap kalor. Jadi perbandingan terhadap usaha yang dilakukan terhadap kalor yang masuk atau kalor yang diberikan. Nah, nanti ada formulanya, terus ada contoh soalnya juga, kita coba kerjakan. Oke. Nah, jadi di sini berarti efisiensi ditentukan oleh perbandingan usaha yang dilakukan terhadap kalor yang masuk atau kalor yang diberikan. Ya. Oke. Nah, sini dia kita lihat berarti eta ini sama dengan W per Q1 dikali 100%. Nah, ingat tadi kan yang persamaan 4 W itu sama dengan Q1 dikurang Q2. Nah, jadi berarti yang ini, bagian yang ini bisa kita lagi ubah. Q1 dikurang Q2 dibagi Q1 dikali 100% itu juga sama dengan eta. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, ini sama dengan 1 dikurang Q2 dibagi Q1 dikali 100%. Nah, inilah dia persamaan yang menjelaskan tentang efisiensi dari siklus Carnot. Ya, efisiensi dari siklus Carnot.
Oke, coba kalian catat rumusnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi sekarang kalau kita melihat siklus Carnot, ingat Q2 dibanding Q1 itu sama dengan T2 dibanding T1. Ya. Ingat, T1 itu suhunya yang lebih tinggi, T2 itu suhunya yang lebih rendah. Nah, jadi berarti eta ini juga sama dengan 1 dikurang T2 dibagi T1 dikali 100%. Nah, jadi di mana eta ini adalah efisiensi mesin Carnot, nah, T1 merupakan reservoir bersuhu tinggi, nah, T2 merupakan reservoir bersuhu rendah. Ya. Sudah? Selesai ini? Sudah, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Oke, silakan dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi efisiensi mesin Carnot seperti yang saya sebutkan tadi merupakan efisiensi tertinggi. Dan itu hanya ada dalam teori. Nah, jadi tidak ada efisiensi mesin yang sebenarnya itu menyerupai efisiensi mesin Carnot. Oke. Nah, jadi dari sini efisiensi mesin Carnot ini kan kita berarti ada 2 parameter yang perlu kita lihat. Pertama itu adalah suhu. Nah, yang kedua adalah kalor. Nah, jadi ada 2, kalor dan suhu. Nah, T1 ingat T1 itu dia suhunya yang lebih tinggi. Nah, T2 merupakan suhu yang lebih rendah. Oke. Nah, jadi berarti di sini untuk mendapatkan efisiensi sebesar 100%, nah di sini T2-nya itu sebenarnya harus 0 Kelvin. Nah, nggak mungkin terjadi kan? Mana mungkin mesin dibuat 0 Kelvin? Ya, nggak akan mungkin. Makanya ini mesin Calor Carnot ini mesin yang sangat ideal. Nah, dan prosesnya ini, proses Calor Carnot ini kita sebut sebagai proses reversible. Nah, ya, jadi proses reversible itu kan berarti dia bisa bolak-balik. Makanya dia kan terus-menerus ada siklus. Nah, jadi kita sebut sebagai proses yang reversible. Oke.
Nah, jadi kalau mesin biasa, biasanya itu proses irreversible atau tak terbalikkan ya. Nah, jadi bedanya kalau mesin Carnot itu dia prosesnya reversible. Nah, sementara mesin yang biasa itu kita sebut prosesnya itu adalah irreversible. Oke. Nah, ini coba kalian kerjakan. Ada sebuah mesin Carnot yang menyerap kalor sebesar 500 kilojoule. Nah, mesin ini bekerja pada reservoir bersuhu 600 Kelvin dan 400 Kelvin. Nah, ini kalau seperti ini kejadiannya, berapa kalor yang terbuang? Berapa kalor yang terbuang? Coba kalian kerjakan. Kan? Berapa kalornya yang terbuang? Coba dijawab. Ada yang bisa jawab? 333,3 Bu. 333,3. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, jadi yang kita ketahui apa? Ingat T1 itu yang suhunya tinggi, ya, 600 Kelvin. Nah, T2-nya adalah 400 Kelvin. Nah, dalam hal ini berarti Q1-nya adalah 500 kilojoule. Nah, yang ditanyakan itu adalah Q2. Nah, dengan menggunakan persamaan 5 tadi, ya kan, berarti eta sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%, ya kan, berarti 1 dikurang 400 per 600 dikali 100. Nah, berarti di sini etanya adalah 33,33%. Nah, berarti yang kita harus tentukan, kita udah tahu dia etanya sepertiga, bisa nggak kita hitung si Q2-nya? Nah, tentunya bisa ya, pakai rumus yang sama seperti ini. Cuma bedanya di sini Q2 dengan Q1. Nah, di sini dapat sepertiga. Nah, kita dapat di sini adalah 333,3 kilojoule. Oke? Kalian perlu catat nggak yang ini? Perlu, Bu. Yang mana perlu catat? Yang ini? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, langsung yang ini ya. Oke. Sudah selesai slide yang ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini perlu dicatat. Silakan. Perlu. Oke, silakan catat dulu.
Oke, selesai ya? Selesai, Bu. Oke. Nah, jadi sekarang hukum kedua masuk kita. Kan tadi kita udah pelajari siklus Carnot. Masuk kita. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa energi hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, ada kaitannya dengan hukum pertama ya. Hukum pertama itu kan kaitannya dengan hukum kekekalan energi ya. Nah, jadi hukum 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 kedua itu energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, ini ada kaitannya dengan hukum pertama, karena hukum pertama menyatakan bahwa energi adalah kekal, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Oke. Selesai nih ya, slide yang ini. Selesai Sudah, ya. Bu. Oke. Nah, jadi berarti energi atau kalor dapat diubah ke bentuk lain asalkan dia memenuhi hukum kekekalan energi. Ya. Ada pensil. Lihat di situ, Mama ada beliin pensil. Oke. Nah, jadi tapi sebenarnya kenyataannya misalnya kalau tadi kan Carnot itu dia reversible ya. Reversible artinya dia bisa bolak-balik gitu. Nah, tapi kenyataannya pada real case ya, energi itu sebenarnya nggak bisa kita ubah juga sesuka hati ya. Apa contohnya? Ini ada contohnya, ada bola besi. Kita jatuhkan dari ketinggian tertentu. Nah, berarti kan ada energi potensial. Nah, energi potensial itu berubah menjadi energi kinetik. Karena kalau dijatuhkan kan tanpa kita menyalurkan energi juga kan dia jatuh dan akhirnya akan ada energi kinetik. Nah, tapi setelah di bawah bisa nggak energi kinetik berubah jadi energi potensial? Nggak bisa ya, nggak secara otomatis terjadi ya. Tapi kalau dari atas ke bawah, nah dia bisa dari energi potensial menjadi energi kinetik. Tapi tidak serta-merta kita bisa ubah energi kinetik menjadi energi potensial. Nah ini maksudnya bahwa energi itu memang dia kekal, dia akan berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi kita tidak bisa mengubahnya dengan sesuka hati, ya. Nah, dia tetap harus memenuhi hukum-hukum dari termodinamika. Oke. Oke. Selesai slide yang ini? Belum, Bu. Belum, oke. Coba dipelajari dulu.
Kamu boleh nggak nanti beli empati? Sana dulu, Mama lagi ngajar. Oke. Jadi ini kan tadi energi kinetik kan. Nah, jadi dari atas energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Nah, lalu energi kinetik sebagian berubah menjadi energi panas. Nah, sebagian dia berubah menjadi energi bunyi ya kan, karena kalau dia jatuh bolanya kan dia ada bunyi gedebam gitu. Nah, itu energi juga. Nah, jadi ada dua, energi panas. Jadi energi potensial berubah jadi energi kinetik. Nah, sebagian energi kinetik berubah jadi energi panas. Nah, sebagian dia berubah menjadi energi bunyi. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu di sini jika prosesnya dibalik gitu. Nah, jadi besi itu kan tadi ada energi kinetik jadi energi panas, jadi energi bunyi. Nah, sekarang kebalikannya. Jadi kita bukan dari atas, tapi kita panaskan dulu. Nah, ketika bola kita panaskan, mungkin nggak dia bergerak? Mungkin nggak dia bergerak berubah menjadi energi kinetik? Karena energi kinetik berarti kan ada pergerakan. Mungkin nggak terjadi seperti itu. Nah, lalu setelah itu sudah ada energi kinetik, mungkin nggak bolanya otomatis naik ke atas dengan hanya memanaskan. Enggak ya, nggak akan mungkin ya, mustahil itu kan. Yang bisa itu dari atas ke bawah, jatuh, ada panas, ada bunyi. Tapi kalau misalnya di bawah, kita panaskan, mana mungkin dia naik lagi ke atas? Nggak mungkin kan. Nah, jadi makanya memang energi itu dia kekal. Kenapa dia kekal? Karena dia bisa berubah dari satu format ke format lain. Tapi bedanya kita tidak bisa menentukan, tidak bisa dia dibalik prosesnya. Ya contohnya tadi energi potensial jadi energi kinetik, jadi energi panas. Nggak akan mungkin dari energi panas jadi energi kinetik lalu jadi energi potensial. Nah, jadi itu hal yang tidak mungkin. Nah, jadi bisa energi bisa berubah bentuk, nah, tetapi perubahan bentuknya itu tidak bisa kita atur, ya, tidak bisa kita atur. Nah, jadi makanya di sini peristiwa itu tidak mungkin terjadi walau misalnya kita panaskan si bola besi itu sampai meleleh. Sampai meleleh pun bola besi itu nggak akan mungkin dia loncat ke atas.
ya nggak akan mungkin. Nah, jadi makanya itu dia artinya proses yang seperti itu tidak bisa dibalik. Nah, tidak bisa balik. Jadi hanya satu arah aja dia. Oke. Nah, jadi di sini dinyatakan perubahan energi hanya terjadi satu arah. Nah, jadi dia berlangsung dalam satu arah dan tidak dapat dibalik. Nah, proses inilah yang kita sebut sebagai proses irreversible. Kenapa? Karena proses yang dapat dibalik itu ya namanya proses reversible. Makanya tadi siklus Carnot itu dia prosesnya reversible. Kenapa? Karena dia bisa dibalik dan dia memang proses yang siklus Carnot itu merupakan siklus yang secara teoritis adanya. Nah, tapi kalau misalnya proses mesin-mesin biasa, dia itu kita sebut sebagai proses irreversible. Dia bukan proses yang bisa dibalik gitu. Jadi proses yang tidak dapat dibalik. Oke, coba kalian catat ini sebelum kita lanjutkan untuk kita mengerjakan soal-soal ya. Jangan aku. Dari sana. Oke, selesai nih? Selesai? Ya. Nah, jadi hukum kedua termodinamika ada 3 rumusan, ya kan? Yang pertama, kalor tidak mungkin berpindah dari sistem bersuhu rendah ke sistem bersuhu tinggi secara spontan. Nah, jadi berarti kespontanan dari suatu proses itu ditentukan oleh hukum kedua termodinamika. Nah, ini menyatakan bahwa kalor tidak mungkin berpindah dari suhu rendah ke suhu tinggi. Nah, jadi makanya di sini hukum kedua termodinamika berdasarkan asas Black. Nah, dia menyatakan kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Mana bisa nggak? Bisa nggak ngomongin aja? Oke, selesai nih ya. Oke, nah, jadi di sini tidak mungkin, berarti kan sesuai, ada namanya rumusan Clausius ya, tidak mungkin memindahkan kalor dari reservoir yang bersuhu rendah ke reservoir yang bersuhu lebih tinggi tanpa dilakukan usaha. Jadi kalau kita mau memindahkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi, artinya harus ada usaha yang kita lakukan. Ya, dia tidak bisa spontan. Kalau tidak bisa spontan berarti harus ada
usaha yang kita lakukan. Oke, jadi ingat ini ada Clausius ya. Nah, Clausius itu menyatakan bahwa kalau kita mau memindahkan kalor dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi, harus ada usaha yang kita lakukan. Nah, ini namanya rumusan Clausius. Oke. Nah, bagian kedua ini, ya kan tadi bagian pertama ya. Bagian kedua tidak ada mesin yang mengubah seluruh kalor yang masuk menjadi usaha. Artinya berarti ada sebagian kalor akan menghilang. Jadi tidak bisa semua kalor itu berubah menjadi usaha. Nah, jadi ini menurut Kelvin dengan Planck tidak ada mesin yang bekerja dalam satu siklus. Makanya tadi kita sebutkan siklus Carnot itu merupakan siklus untuk mesin yang ideal. Nah, secara ideal tidak akan mungkin dia dalam satu siklus. Nah, pasti akan ada kalor yang hilang ya. Nah, akan ada kalor yang hilang. Jadi tidak ada mesin yang bekerja dalam satu siklus dapat mengubah kalor menjadi usaha seluruhnya. Nah, jadi nggak bisa, kita masukkan 100 keluar 100 tuh nggak ideal. Nah, pasti ada mungkin efisiensinya 90%, efisiensinya 80% ya. Nah, tergantung dengan jenis mesinnya. Oke. Oke. Nah, jadi berarti ini bagian ketiga. Bagian ketiga menyatakan kalau ada perubahan spontan dari suatu sistem, perubahan itu akan mempunyai arah. Arahnya bagaimana? Sistem akan entropi dari sistem akan bertambah atau akan tetap nilainya. Ya, jadi berarti kalau ada perubahan spontan, perubahannya akan berarah, entropi sistemnya akan bertambah atau akan tetap nilainya. Jadi either entropinya bertambah atau entropinya akan tetap nilainya.
Oke. Jadi ini apa itu definisi entropi? Entropi ini besarnya kalor atau energi yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Nah, jadi berarti besarnya entropi untuk sistem yang reversibel itu sama dengan kalor yang diserap oleh lingkungannya delta Q dibagi dengan suhu. Berarti artinya apa? Delta S, ya kan, entropi itu delta S sama dengan delta Q dibagi T. Nah, di mana T itu adalah suhu absolut dari sistem tersebut. Oke, kita coba kerjakan satu soal ya. Ini kan udah supaya kalian jangan jenuh, ya kan? Kita coba kerjakan. Satu soal aja ya, kita kerjakan satu soal aja. Sudah itu kita akhiri perkuliahan kita. Oke, coba kerjakan ini. Contoh 1. Nah, jadi ada proses di mana entropi suatu sistem meningkat sebesar 105 Joule per Kelvin dan entropi lingkungan menurun sebesar 95 Joule per Kelvin. Nah, bisa nggak kalian nyatakan apakah proses tersebut spontan atau tidak? Kira-kira prosesnya ini spontan atau tidak? Jadi kan ini entropi sistemnya 105, ya kan? Nah, entropi lingkungan menurun sebesar 95, ya kan? Nah, prosesnya ini spontan atau tidak? Spontan, Bu. Spontan. Kenapa spontan, Femita? Karena delta S-nya lebih besar dari 0, Bu. Atau 200 Joule per kali besar daripada 0. Delta S-nya lebih besar dari 0. Nah, tapi bukan 200 dia ya nilainya. Nah, ini jadi kan delta S total sama dengan delta S ditambah delta S lingkungan lebih besar dari 0. Inilah dia yang kita sebut sebagai ketidaksetaraan Clausius agar prosesnya spontan. Nah, ini kan tadi kita dapat bahwa delta S sistemnya 105, sementara delta S lingkungannya dia menurun, berarti negatif 95. Kalau kita totalkan antara delta S dengan delta S lingkungannya, kita dapat nilainya positif 10 Joule per Kelvin. Nah, artinya berarti di sini entropi totalnya meningkat. Nah, artinya prosesnya spontan. Ya, Evelina, jawaban kamu sudah benar, tapi kamu tadi tambahkan aja ya. 100. Iya, Bu, langsung saya tambahkan. Langsung kamu tambahkan. Nah, tapi makanya kamu harus hati-hati dengan kata-kata di sini karena ada di sini kata-katanya menurun. Nah, kalau menurun berarti kan dia negatif, kita kurangkan ya. Nah, jadi dia benar dia lebih besar dari 0, tetapi jumlahnya bukan 200, tapi plus Joule per Kelvin. Oke? Nah, ini kalian mau catat?
Kalian mau catat atau enggak? Mau, Bu. Oh, oke, catat dulu. Yang ini tadi udah dicatat soalnya. Belum, Bu. Oke, catat dulu soalnya, baru kita catat jawabannya, baru kita akhiri perkuliahan kita. Oke, sudah panas kan kepalanya kan? Sudah belum? Sudah lah ya. Sudah panas pasti kan? Oke, selesai ini? Sudah, Bu. Oke, ini coba ini. Selesaikan. Nah, begitu sudah selesai, kalian bilang biar kita end the meeting. Jadi ingat ya, menentukan suatu proses itu spontan atau tidak, kita harus mengetahui ketidaksetaraan Clausius ya. Nah, ketidaksetaraan Clausius itu menyiratkan bahwa delta S total sama dengan delta S sistem ditambah delta S lingkungan lebih besar dari 0. Nah, jadi kalau dia entropi totalnya lebih besar dari 0, nah, otomatis prosesnya adalah spontan. Ya. Otomatis prosesnya adalah spontan. Hari ini banyak sekali yang kita pelajari ya, mulai dari siklus Carnot, sampai hukum kedua termodinamika, sampai lagi entropi. Nah, jadi kalian lihat topiknya bukan makin sedikit ya. Jadi jangan tunda-tunda lagi, pelajari dari sekarang. Kita masih ada sekitar 2 minggu ya, nggak nyampe mungkin 2 minggu ya, 2 minggu lah. 2 minggu lagi. Minggu depan kan kita masih bertemu ya. Sesudah itu sudah minggu UTS. Nah, jadi kalian jangan lagi, enggak, ini bukan zamannya lagi malas-malasan, ini harus kerja keras ya. Oke, selesai slide yang ini? Selesai, Bu. Selesai. Oke, kalau selesai, nah, kita akhiri perkuliahan kita ya. Nanti mungkin tak akhir minggu ini atau ya saya lihat mungkin weekend nanti saya akan mengirimkan lagi bahan-bahan untuk kalian pelajari ya. Yang kemarin saya kirim sudah kalian pelajari? Mulai belum? Belum. Sudah dibuka, Bu. Sudah dibuka tapi belum dipelajari. Ah, kenapa? Kenapa Sopar? Masih baru di-download, Ibu. Baru di-download. Saya kirimnya hari apa kemarin? Hah? Hari Jumat bukan apa hari Sabtu ya? Jumat saya kirim bukan? Harusnya jangan udah di-download dari kemarin ya. Itu tidak saya izinkan untuk di-print ya. Jadi saya lock. Jadi artinya ketika kalian mempelajari itu kalian harus catat ya. Nah, ya oke. Nah, karena kalau baca-baca aja saya nggak yakin kalian belajar ya. Jadi saya memaksa kalian dengan menlock file saya. Oke? Ya udah, kalau tidak ada lagi Bu, izin Bu, ya. Natali tadi hadir Bu, bergabung jam 9.33 tadi Bu. 9.33. 9.33 jam 2 jam berapa tadi ya? 9. Telat sedikit tadi Bu. Hah? Nggak dengar Ibu absen. Nggak dengar. Kenapa bisa nggak dengar? Tadi lupa ini Bu, pas gabung pakai laptop agak loading terus lupa ngaktifkan itunya suara audionya Bu. Oke. Oke, ya udah.
Oke, sampai jumpa minggu depan. Nah, minggu depan saya umumkan lagi ya, tergantung kalau misalnya memungkinkan offline, tapi kalau tidak memungkinkan kita online seperti ini ya, lebih cepat juga nggak masalah. Oke, ya udah, sampai jumpa minggu depan. Oke, bye.